Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Ada banyak orang yang telah men-sharingkan atau dalam perenungannya mengenai kebiasaan-kebiasaan, mengenai adat kebiasaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka sudah, saya pikir-pikir, saya lihat-lihat di dalam YouTube, di dalam Facebook, sudah banyak berbicara. Tetapi saya mau menyatakan bahwa yang pertama-tama di dalam Injil hari ini adalah karena satu, yaitu mengenai prioritas. Mana yang harus dipentingkan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dilepaskan yang lainnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengenai maknanya, maksudnya, mengenai apa atau ini fungsinya. Jadi pengenalan terhadap sesuatu itu harus jelas. Misalnya saja sebuah adat kebiasaan tertentu, itu maksudnya apa? Dari mana asalnya dulu, lalu bagaimana maknanya. Orang misalnya membuat tumpeng, itu maknanya apa, maksudnya apa, fungsinya apa. Lalu inilah pengenalan kita terlebih dahulu. Lalu apakah harus membuat tumpeng? Nah, itu baru masuk kepada sebuah prioritas. Kalau ada yang lain, bagaimana? Nah, maka ini perlu kita pertimbangkan manakah yang menjadi prioritas dari yang sudah kita kenal itu, sudah kita pahami itu. Manakah yang menjadi prioritas kita? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, kita dengarkan terlebih dahulu Injil hari ini supaya sekali lagi bahwa kita akan menjadi jelas maksud dari penulis Injilnya. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas tembaga. Karena itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata,
Kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah," maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapak atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, saya mempunyai gambaran sedikit tetapi berbalik dengan apa yang mau diceritakan di sini. Cara memandangnya. Di depan saya sudah mengatakan kita perlu mengetahui makna, maksud, fungsi, asal-usul atau pengenalannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita perlu prioritas. Lalu coba kita perhatikan di dalam gereja kita, gereja Katolik. Ada banyak hal, ada banyak simbol, ada banyak benda di sana yang perlu kita perhatikan. Sebagai orang yang biasa mengajar di dalam katekis atau di dalam pengajaran-pengajaran lain, saya kira kita semua mesti memahami itu. Misalkan saja, kenapa pakaiannya Romo warnanya seperti itu? Kenapa di depan itu ada lilin yang menyala? Kenapa lilinnya harus begitu? Berwarna begini, berwarna begitu. Kenapa kita mesti harus melakukan sikap penyembahan? Mengapa kita harus bersujud? Dan seterusnya dan seterusnya. Salah satu hal misalnya yang perlu kita perhatikan kelanjutannya, ini salah satu contohnya misalnya. Ketika kita mau masuk ke gereja, mau berdoa, mau sembahyang apa, atau mau beribadah, atau mau misa, di depan gereja atau di pintu itu ada air. Lalu kita biasanya mencelupkan tangan kita, jari kita kepada air itu lalu membuat tanda salib. Itu adalah benda wadah yang diisi air. Dari situ apakah kita bisa mengenalnya, maksudnya bagaimana, fungsinya apa, dan seperti apa. Misalkan saja saya contohkan itu. Kita biasanya hanya mengatakan bahwa kita mencelupkan jari kita ke situ lalu membuat tanda salib itu untuk mengingat kembali baptisan kita. Kalau kita mengingat kembali baptisan kita, berarti kita semestinya mengetahui baptisan itu seperti apa. Fungsi baptis untuk apa? Rahmat baptis bagaimana bagi kita. Lalu setelah baptis itu lalu kita punya tugas seperti apa. Itu baptisan. Dalam kebudayaan Jawa atau mungkin di Alkitab juga dikatakan bahwa air yang sudah diberkati, yang sudah diberi garam pada zaman dulu, di dalam Alkitab ada raja-raja, kitabnya adalah demikian. Lalu itu bisa digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya ini yang saya kira mistis ya bagi saya loh ya, tetapi mungkin bagi teman-teman yang lain tidak. Tapi ini rasa-rasanya demikian. Ketika kita menggunakan air ditambur garam, lalu kita dibebaskan dari kekuatan-kekuatan lain. Ini salah satu contohnya. Demikian pula di dalam misa kita juga seringkali ada kepiuran atau pemberkatan menggunakan air. Nah, air itu sebenarnya ada garamnya juga. Lalu kita menjadi dibersihkan. Ini salah satu contohnya, salah satu fungsinya. Dan ini sudah berlangsung lama, menjadi adat, menjadi kebiasaan di dalam gereja. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita masih
mampu memperkenalkan diri kepada orang lain. Ini maksudnya seperti ini. Misalnya bagi anak-anak. Misalnya bagi kita juga. Apakah kita sampai hari ini kita masih bisa merasakan itu? Memaknai itu. Benar, saya memasukkan jari saya ke dalam air suci ini, lalu saya membuat tanda salib. Saya mengingat kembali baptisan saya. Dosa saya sudah ditebus Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, semoga kita semua semakin lama semakin memahami ibadah kita yang penuh makna, penuh simbol, penuh maksud yang sudah berlangsung lama itu. Semoga kita semua tidak menghilangkan, tidak mengurangkan makna, tetapi semakin mendalaminya. Amin. Berkah dalam.